Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapriyadi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bersama saya Aryani. Saat ini kita akan mengikuti Tausiah Ramadan, program kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini edisi Jumat 10 Maret 2025 yang bertemakan yaitu mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini hadir penceramah kita yaitu Ustadz Zaini. Untuk topik kita hari ini yang akan dibawakan yaitu mencari keberkahan di bulan suci Ramadan ya Pak ya. Jadi persilakan untuk Ustadz menyampaikan tausiahnya ya. Tausiahnya minimal selama 25 menit dan maksimalnya 35 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang dimana pada sore yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan, sekalipun dalam terik matahari yang begitu panas sesuai dengan nama Ramadan, yaitu membakar seluruh dosa-dosa kita,
Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada seorang pemuda yang tak pernah zalim, seorang orator yang tak pernah koruptor, seorang pemimpin yang sangat cinta kepada rakyatnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah turut membantu perjuangan Rasulullah sehingga Islam sampailah ke negeri yang kita cintai ini. Hadirin jamaah RRI dimanapun berada, di awal 10 tengah bulan Ramadan ini, atau yang lebih kerap yaitu di 10 tengah atau di penghujung 10 awal, kita melaksanakan bulan suci Ramadan yang dimana pada malam harinya kita senantiasa melaksanakan salat tarawih diiringi dengan tadarus. Kemudian di siang hari kita menahan daripada makan dan minum. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini kelak akan kita perdapati di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti yang telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat amanu ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama surah ini Allah turunkan di kota Madinah. Kemudian ketika Allah menyeruhai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang dimana sebelumnya diperbolehkan makan di siang hari, minum di siang hari, tapi di bulan Ramadan Allah haramkan makan dan minum di siang hari. Yang menjalankan puasa adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sudah tentu beragama Islam. Kan tetapi sebaliknya orang yang beragama Islam belum tentu beriman. Banyak kita dapati hari ini hadirin RRI dimanapun berada, di daerah sekitar kita, di daerah negeri dan kampung halaman kita sendiri. Terkadang masih banyak saudara-saudara kita yang belum melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, belum melaksanakan puasa, belum melaksanakan salat tarawih, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Menandakan hadirin yang dimuliakan Allah, itulah menipisnya keimanan kita saat ini. Kami teringat suatu hadis Rasulullah SAW yang dijabarkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaidul Ibad. Apa kata Rasulullah? Arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam. Ada 4 macam mutiara yang ada di dalam diri manusia. Yaziluha arba'atun. Hilang ia mutiara oleh yang 4 juga. Setiap manusia sudah barangkali tentu memiliki 4 mutiara di dalam dirinya. Baik itu orang tua, anak muda, para kanak-kanak, yang dimana 4 tersebut kata Rasulullah amma jawahir, adapun yang 4 itu, mutiara yang 4 itu adalah al-aqlu akal. Akal merupakan mutiara terhadap manusia. Maka dalam syariat
orang yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beragama Islam, orang yang baligh dan berakal. Karena sesungguhnya hadirin jamaah RRI dimanapun berada, orang Islam sudah baligh tetapi tidak berakal, maka tidak Allah bebankan kewajiban di atasnya memikul perintah puasa. Begitu juga seterusnya ibadah salat. Jika mutiara itu hilang daripada manusia, tidak sempurnanya akalnya, atau yang ma'ruf dikenal orang gila, maka mereka tidak wajib berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang di bulan Ramadan mereka mampu melaksanakan puasa tapi mereka tidak melaksanakan puasa, berarti ada yang kurang di dalam kehidupannya, ada yang kurang di dalam syaratnya. Mungkin barangkali masih kanak-kanak, atau yang lebih parah, naudzubillah, hilangnya mutiaranya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutiara tersebut waddin, agama. Agama adalah mutiara bagi kita. Peliharalah agama itu dengan cara mendirikan salat. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia akan meruntuhkan agama. Perintah salat merupakan salah satu sebagai simbolis kita sebagai penegak agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tidak harus menunggu di waktu tua. Salat itu tidak harus menunggu di waktu lapang. Salat itu merupakan salah satu perintah Allah. Sekalipun itu berat, maka laksanakan. Dipaksa. Jika tidak dipaksa, kapan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, amma jawahir, adapun mutiara yang ada pada manusia, yaitu haya, sifat pemalu. Sifat pemalu ini adalah salah satu yang diterpa di bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pembelajaran, yang dimana selama 30 hari kita diterpa dan dilatih agar menjadi orang yang disiplin, menjaga ucapan daripada perkataan yang tidak senonoh, yang tidak bagus, yang tidak sewajar dan sepantasnya kita ucapkan, menjaga penglihatan daripada yang tidak seharusnya kita lihat, menjaga penglihatan daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga telinga daripada mendengar yang tidak diizinkan oleh Allah, menjaga telinga daripada mendengarkan yang tidak bagus, yang tidak senonoh. Maka itu harus dijaga agar menumbuhkan sifat malu. Menumbuhkan sifat malu di dalam kehidupan kita menunjukkan kita adalah sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat malu ini adalah salah satu sifat yang sangat menonjol di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam kitab Al-Barzanji dikatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah adalah orangnya pemalu. Malu berbuat dosa kepada Allah, malu tidak taat kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada sahabat dan kerabat, malu kepada keluarga tidak memberikan contoh yang baik, malu kepada seorang anak jika kita meninggalkan perintah Allah. Inilah
yang ditonjolkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Tatkala makan, beliau tidak senonoh. Dia hanya memakan apa yang diberikan kepadanya. Tidak meminta tambah terkecuali orang memberikan. Itulah sifat akhlak mulia Rasulullah SAW. Apalagi kita di umatnya, umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa mencontoh suri tauladan baginda Rasulullah SAW, baik di aspek kehidupan, di aspek akhlakul karimah, di aspek pembicaraan dan ucapan, di aspek penglihatan dan pendengaran. Jika tidak mampu mencontoh Rasulullah, dengan semaksimal mungkin setidaknya kita belajar, selalu belajar untuk menjadi manusia, menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Apalagi di momen ini adalah bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Satu amalan kita Allah berikan berlipat-lipat ganda imbalannya. Di bulan Ramadan inilah akal manusia diterpa, agama manusia diterpa, kemudian sifat malu manusia diterpa, sehingga menunjukkan sifat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dan terus berjuanglah selagi nafas masih ada melekat di dalam diri kita, selagi kesempatan Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang manusia yang dapat menjamin bahwa di bulan Ramadan yang akan datang kita masih bisa mengikuti aktivitas di bulan Ramadan yang akan datang. Tidak ada manusia, bahkan sekalipun malaikat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa di bulan Ramadan yang akan datang kita dapat melaksanakan ibadah, kita dapat berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peliharalah mutiara yang dikatakan Rasulullah, akal peliharalah dengan bagus, dengan cara senantiasa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Dengan cara membaca Al-Quran lah kita dapat memelihara akal kita. Dengan cara memahami Al-Quran, kita dapat mencerna dan mengamalkan apa itu yang terdapat di kandungan Al-Quran. Kemudian dengan senantiasa dilatih salatul lail, salatul tarawih, salatul witri. Itu salah satu bentuk kita menjulang tinggi agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagai mutiara bagi kita, kita sangat beruntung. Dengan agama inilah kita dapat bersosial sesama manusia, dapat saling menghargai, dapat saling menghormati satu sama lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, yaziluha arba'atun, hilang ia mutiara oleh 4 juga. Apa yang 4? Fal ghadabu yazilul aql, marah yang akan menghilangkan akal. Maka mutiara itu pelihara, karena ia akan hilang disebabkan manusia itu marah, senantiasa marah di dalam kehidupannya. Seorang guru mengherdik dan memukul para santrinya, para muridnya semata-mata disebabkan rasa marah, yang rasa marah itu menghilangkan akalnya. Maka peliharalah akal itu, jangan senantiasa, jangan sampai ia akan hilang. Kemudian wal hasadu yaziluddin, hasad yang akan menghilangkan agama, kata Rasulullah. Hasad, tidak senang melihat nikmat kepada orang lain, sehingga di dalam hati tumbuh agar nikmat yang ada kepada orang lain itu hilang. Itulah yang dikatakan hasad yang akan menghilangkan agama. Wa tama'u yazilul haya, tamak yang akan menghilangkan sifat malu. Tamak kepada harta, maka tidak ada tumbuh rasa malu.
pada orang lain, senantiasa mencari harta sekalipun kita sudah hilang rasa malu. Wal khibatu yazilu amalus salih. Khibah yang akan menghilangkan amal saleh. Khibah di dunia nyata dan dunia maya menyebabkan menghilangkan amal yang telah kita lakukan. Salat hari ini kita laksanakan. Setelah selesai salat kita mengunjing menghibah orang lain, maka ibadah yang kita laksanakan hari ini akan hilang. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW agar membentuk karakter menjadi manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, maka senantiasalah menjadi orang beriman terlebih dahulu. Hadirin jamaah RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 10 Ramadan ini kita telah meninggalkan 10 Ramadan, 10 hari kita telah lalui pada hari ini. Masuk kita di hari yang ke-11 yang disebut dengan 10 tengah, yang dimana 10 awal dikatakan maghfirah, ampunan, dan 10 tengah adalah rahmah. 10 tengah ini dikatakan rahmah merupakan lebih berat karena yang melaksanakan ibadah di 10 tengah ini, baik itu ibadah berpuasa, apalagi salat tarawih dan witir dan lainnya, adalah manusia pilihan. Manusia yang sudah bertahan di semifinal hendak menuju kepada final, hendak menuju menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, manfaatkan kesempatan ini, manfaatkan selagi ada kesempatan kepada kita, agar kita dapat beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan ikhlas, memberikan peluang di dalam diri kita, memberikan peluang di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa menonjolkan kelak setelah pasca Ramadan adalah orang yang mempunyai sifat tawaddu', sifat qanaah, sifat warak, sifat yakin yang kuat. Tawaddu' rendah hatinya, qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena selama Ramadan kita telah dilatih dengan kecukupan yang serba ada. Kita telah dilatih dengan sifat tawaddu', rendah hati, bahwa kita tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa di bulan Ramadan kita telah dilatih warak, sedikit makan, sedikit berbicara, sedikit tidur. Karena di dalam bulan suci Ramadan, syahrut tarbiyah, kita telah dilatih dan terus dilatih untuk menjadikan insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah RRI dimanapun berada, bersantailah, enjoylah menghadapi hari-hari ini. Apalagi di masa kita ini adalah masa transisi, baik ekonomi, baik itu keimanan. Kita berharap kepada Allah, sekalipun ekonomi saat ini transisi, kita berharap kepada Allah agar keimanan semakin memuncak, keimanan semakin menonjol, keimanan semakin kuat, yang tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan manusia yang kuat, agama yang kuat, bangsa yang kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tausiah yang dapat kami sampaikan menjelang iftar Ramadan atau berbuka di bulan suci Ramadan ini. Kami yakin dan percaya di dalam penyampaian kami banyak kekurangan dan kelemahannya. Maklumlah, kami manusia biasa yang mempunyai kekhilafan, mempunyai kekurangan dan kelemahan.
kepada Allah lah kami memohon ampun. Pada hadirin kami mohon maaf atas apa yang telah kami sampaikan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Pendengar setia RRI, demikian tausiah Ramadan kita program kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025 edisi hari ini Jumat 10 Maret 2025 yang disampaikan oleh Ustadz Zaini Saleh dengan topik yaitu mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Terima kasih untuk Ustadz Zaini yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini. Akhir kata saya Aryani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat RRI mengudara untuk Indonesia. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM Mkes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka
warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.